Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sita. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran, silakan teman-teman siapkan dulu buku tugas, buku cetak tema 3, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 5 ini, kita akan belajar muatan SBDP dan muatan IPS. Pada muatan SBDP, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Pada kompetensi dasar IPS, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Nah, sebelumnya teman-teman pernah belajar tentang padi. Tahukah teman-teman bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu hari ini. Teman-teman, muatan pembelajaran yang akan kita pelajari pertama yaitu IPS. Perbedaan jenis tanaman berdasarkan karakteristik bentang alam. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Udara di dataran tinggi sejuk dan dingin. Suhu di dataran tinggi sekitar 15 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius di siang hari. Sedangkan di malam hari, suhu di dataran tinggi 10 derajat Celcius. Sangat dingin ya teman-teman. Tanah di dataran tinggi subur loh dan banyak mengandung bahan organik. Curah hujan di daerah ini tergolong tinggi. Tanamannya seperti teh, kol, kentang, dan stroberi tumbuh subur di daerah ini. Jadi, jika teman-teman akan mencari teh, kol, kentang, dan stroberi, teman-teman dapat dengan mudah menemukannya di dataran tinggi. Nah, selanjutnya yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Udara di dataran rendah tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Suhu di dataran rendah sekitar 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Curah hujan di daerah ini tergolong cukup atau sedang. Tanah di dataran rendah biasanya digunakan untuk sawah atau ladang. Tanah di daerah ini mengandung banyak pasir, debu, dan lempung. Tanaman seperti padi, jagung, kedelai, dan nangka dapat tumbuh subur di daerah ini. Jadi, apabila teman-teman sering menjumpai padi, jagung, kedelai, dan nangka, teman-teman bisa menemukannya di dataran rendah. Yang ketiga, pantai. Pantai merupakan bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Teman-teman pasti pernah ke pantai ya. Udara di daerah pantai sangat panas. Suhu di pantai lebih dari 27 derajat Celcius. Curah hujan di daerah ini sangat sedikit. Tanah di pantai kebanyakan berupa pasir. Tanaman yang dapat tumbuh subur di daerah ini yaitu kelapa, bakau, pandan pantai, dan cemara laut. Ayo mengamati karakteristik bentang alam untuk tanaman padi dan teh.
Teman-teman, di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Ayo kita cari tahu. Padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, sudah jelas ya teman-teman, di mana padi dan teh biasa tumbuh. Nah, agar lebih jelas, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Tabel perbedaan antara padi dan teh. Tempat hidup padi berada di dataran rendah, sedangkan teh tempat hidupnya berada di dataran tinggi dan pegunungan. Lokasi penghasil padi berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Yogyakarta, dan Aceh. Sedangkan lokasi penghasil teh yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jenis tanah untuk padi yaitu tanah sawah yang terdiri atas kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Sedangkan jenis tanah untuk teh yaitu tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik. Jumlah curah hujan untuk tanaman padi harus cukup, sedangkan untuk teh curah hujannya harus tinggi. Iklim pada tanaman padi harus beriklim tropis dan subtropis. Sedangkan untuk teh, iklimnya bisa tropis, subtropis, dan sedang. Ketinggian tempat pada tanaman padi berkisar 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pada tanaman teh berkisar antara 500 sampai 1.100 meter di atas permukaan laut. Suhu yang cocok untuk tanaman padi yaitu 23 derajat Celcius. Sedangkan untuk tanaman teh berkisar antara 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui perbedaan lingkungan tempat tanaman padi dan teh. Tanaman padi akan tumbuh subur di dataran rendah dengan curah hujan cukup atau sedang. Sedangkan tanaman teh akan tumbuh dengan subur di pegunungan dengan curah hujan tinggi. Jika ditanam di lingkungan yang sama, maka salah satu tidak akan tumbuh dengan baik. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Tahukah teman-teman, selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Selanjutnya, muatan yang akan kita pelajari yaitu SBDP. Ayo berkreasi.
Apresiasi karya seni rupa. Apresiasi dapat kita lakukan terhadap segala sesuatu di lingkungan sekitar kita. Salah satunya, kita bisa melakukan apresiasi terhadap karya seni. Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Apresiasi meliputi mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni. Apresiasi karya seni yang dilakukan setiap orang bisa berbeda-beda. Apresiasi setiap orang dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan berikut. Yang pertama, peminat seni, yaitu orang yang memiliki perhatian terhadap seni. Yang kedua, pelaku seni, yaitu orang yang telah melaksanakan kegiatan seni. Yang ketiga, pencipta seni atau seniman, yaitu orang yang dapat menciptakan suatu karya seni. Yang keempat, kritikus seni, yaitu orang yang dapat menilai serta memberi tanggapan terhadap karya seni. Teman-teman, Sita akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam apresiasi seni. Kali ini kita bisa melakukan apresiasi karya seni rupa teknik tempel. Apresiasi karya seni rupa teknik tempel berarti penilaian terhadap karya seni yang dibuat menggunakan teknik tempel. Kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut dalam melakukan apresiasi. Yang pertama, gaya, yaitu cara seseorang dalam membuat karya seni. Gaya meliputi bentuk, pewarnaan, dan pemilihan tema yang sesuai. Yang kedua, teknik, yaitu cara seniman dalam mewujudkan ide menjadi hal-hal yang mempunyai nilai seni. Teknik yang digunakan seniman untuk membuat karyanya bisa berbeda-beda. Yang ketiga, tema. Ide seniman dalam menciptakan suatu karya seni. Ada beberapa tema dalam menciptakan sebuah karya seni. Misalnya, tema hewan, tumbuhan, dan alam sekitar. Yang keempat, komposisi, yaitu susunan suatu karya seni. Susunan gambar atau objek yang satu dengan yang lainnya sebaiknya tidak berjauhan. Komposisi atau susunan warna juga harus tepat dan rapih loh. Yang kelima, kreativitas. Kemampuan seseorang untuk mengolah bahan menjadi sesuatu yang baru dan memiliki nilai seni lebih tinggi. Semakin kreatif seseorang, maka hasil karyanya akan bernilai seni lebih tinggi. Sudah jelas ya teman-teman, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam apresiasi seni. Sita harap setelah ini teman-teman bisa mengapresiasi seni rupa yang teman-teman buat dengan teknik tempel. Nah, agar teman-teman bisa melakukan apresiasi terhadap karya seni kolase, Sita berikan contohnya ya. Made sudah bisa membuat karya seni kolase. Made menunjukkan karya kolase tersebut kepada Cici dan teman-teman. Sambil melihat hasil karya Made, Cici melakukan apresiasi seni. Cici memberikan pendapat tentang kolase hasil karya Made. Cici mencatat bagian kolase Made yang paling menarik. Cici juga mencatat hal yang perlu ditingkatkan dan sarannya. Berikut apresiasi seni kolase yang dibuat oleh Cici. Yang pertama, kolase tersebut dibuat dari bahan alam, yaitu daun-daun kering dan ranting. Selanjutnya yang kedua, kolase kupu-kupu yang dibuat Made sudah bagus dan sesuai tema. Namun, ada bagian yang terlihat kurang rapih. Ada beberapa daun yang belum merekat dengan sempurna. Yang ketiga, bagian yang paling menarik dari kolase adalah bagian sayap kupu-kupu. Sebab bentuk dan perpaduan warna daun yang digunakan serasi. Bagian sayap kupu-kupu menjadi tampak menarik, indah, dan cantik. Selanjutnya yang keempat, Made membuat kolase dengan cukup kreatif.
Yang kelima, Made perlu berlatih membuat kolase dengan lebih teliti agar hasil kolase rapi. Nah, sudah jelas ya teman-teman, contoh membuat apresiasi terhadap karya seni kolase. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sita harap ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Apabila keluar rumah, gunakan masker. Sering-seringlah untuk cuci tangan. Dan mari kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Semoga teman-teman walaupun belajar di rumah, teman-teman harus tetap semangat dan pantang menyerah. Demikian pembelajaran dari Sita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.